Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dusun Angker Part 3. Beberapa di antara mereka terlihat menunjuk-nunjuk ke arah Arkim sembari berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tak lama kemudian muncul beberapa orang perempuan yang juga sudah cukup sepuh. Namun di antara mereka terdapat yang lebih muda, bahkan berparas cantik. Orang-orang yang adalah warga dusun misterius tersebut mengenakan pakaian tradisional yang cara pembuatannya adalah dengan cara ditenun. Hal itu dapat diketahui dengan adanya beberapa alat tenun di setiap teras rumah sederhana di dusun ini. Pak Tohar kemudian menoleh ke arah Dani yang posisinya di samping Arhan. Dan, kau sudah sadar? Kenapa yang lain masih belum siuman juga? Padahal kita sama-sama mendapat guyuran. Ucapnya perlahan, seraya menghindari adu pandang dengan warga yang sedang mengawasinya. Entahlah Pak, tapi sepertinya nasib kita akan berakhir di sini, seperti halnya Sulman. Lihatlah. Mereka sangat mengintimidasi. Mereka pasti sangat tidak ramah. Tukas Dani seraya mencoba melihat ke arah para ibu dan gadis yang berdatangan. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada seorang warga laki-laki yang sedang mengamati sebilah golok sembari berbicara. Itu goloknya Arkim, ucap Dani saat mengenali golok tersebut. Sangat disayangkan, sudah dia yang melanggar tali itu. Dia juga yang membawa senjata tajam. Ini akan berakhir buruk. Tukas Pak Tohar sembari menatap tanpa berkedip ke arah warga yang sedang memegang goloknya Arkim. Warga tersebut terlihat menunjuk ke arah Arkim yang masih belum siuman. Tak lama seorang pemuda dari warga dusun datang menyiramkan air menggunakan sebuah wadah dari buah labu air ke wajah Arkim. Arkim terlihat menggerakkan badannya, kemudian meronta. Saat sadar dirinya dalam keadaan terikat, salah seorang warga kemudian mendorong tubuh Arkim dengan yang lainnya terlihat menambahkan ikatan ke tubuh laki-laki itu. Lepaskan saya. Apa yang akan kalian lakukan kepada saya? Arkim berteriak. Salah seorang warga terlihat mencoba berbicara dengan Arkim, namun ia malah menepuk keningnya saat menyadari bahwa orang yang dihadapannya tidak dapat mengerti perkataannya. Warga lainnya terlihat menggerak-gerakkan kedua tangan, seolah sedang menggunakan bahasa isyarat, namun ia belum dapat membuat Arkim mengerti akan maksudnya. Pak Tohar mengamati dengan seksama gerakan-gerakan warga yang sedang menggunakan isyarat itu. Intinya dia ingin kita pergi dan jangan pernah kembali ke dusun ini. Ini aneh. Kalau menurut rumor, orang yang mereka tangkap tidak akan pernah kembali lagi, bahkan dalam bentuk mayat sekalipun. Ucapnya seraya terus mengamati gerakan warga tersebut. Lalu bagaimana dengan Pak Sulman, Pak Idlam dan istrinya? Mereka belum juga kembali. Lalu bagaimana dengan mayat itu? Dani tampak penasaran setelah Pak Tohar menerjemahkan bahasa isyarat warga tersebut. Ia juga mengatakan jika dusun ini sedang terancam, ada sebuah kelompok yang ingin dusun ini diratakan sebab nan jauh di bawahnya terdapat cadangan emas yang berlimpah. Kelompok tersebut telah mengeksplorasinya dan dusun ini harus dibebaskan. Tentu saja warga dusun menolak karena mereka tidak ingin tanah leluhur mereka dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Berarti kelompok yang dimaksud adalah korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya emas dan perak. Tutur Pak Tohar. Masalahnya adalah di mana mereka menyembunyikan Sulman. Ucap Dani seraya menoleh ke arah Arhan yang telah tersadar. Di mana ini? Mereka menangkap kita, gumamnya. Menurutmu? Sahut Dani. Sementara Pak Tohar terus memperhatikan gerak-gerik warga yang menggunakan isyarat itu. Selebihnya dia mengatakan bahwa dia pusing karena di antara tawanan tidak ada yang mengerti akan isyaratnya. Ucapnya dilanjutnya dengan berteriak, "Halo!" Para warga yang sedang mengerumuni Arkim tersebut
lantas berpaling ke arah Pak Tohar. Pak Tohar lantas meronta ingin ikatannya dilepaskan. Tak lama kemudian, dua orang warga maju ke arah Pak Tohar. Mereka selanjutnya membuka ikatan Pak Tohar dan memindahkan ikatan Arhan ke belakang Dani dan Cayut. Salah seorang warga kemudian menolong Pak Tohar menggunakan golok, sementara satunya lagi mempersilahkan Pak Tohar berbicara menggunakan isyarat. Pak Tohar kemudian mulai membuat gerakan-gerakan isyarat. Kami kemari untuk mencari teman kami yang hilang. Kami menduga mereka hilang karena menemukan dusun ini. Mereka tidak dapat ditemukan karena kalian menyembunyikan mereka. Warga yang menodong Pak Tohar mendadak menempelengnya dengan keras. Ia juga hendak kembali menempeleng Pak Tohar jika tidak dihentikan oleh warga lainnya. Tak lama, warga yang sedang menjadi lawan bicara Pak Tohar menggerakkan tangannya. Jangan sembarangan menuduh. Kami tidak pernah menyembunyikan siapapun yang kepergok datang ke dusun kami. Mereka selalu kami biarkan pergi dengan syarat mereka jangan lagi datang kemari. Pak Tohar menggeleng. Ada mayat yang tidak berbau tergeletak tidak jauh dari dusun ini. Apa kalian tahu mayat itu? Kalau untuk mayat itu kami akui kami yang membunuhnya. Itu adalah mayat salah seorang dari kelompok yang ingin menghancurkan dusun kami demi penggalian emas. Kami terpaksa membunuhnya dan membiarkannya begitu saja. Itu kami tujukan sebagai peringatan untuk kelompok para penggali itu. Terhadap orang-orang mereka, sedikit saya beritahu bahwa kelompok ini adalah sebuah perusahaan besar di mana orang-orangnya memiliki banyak harta. Dengan harta tersebut, mereka bebas melakukan apapun demi mencapai tujuan. Sampai sini paham? Para warga terlihat saling pandang. Raut wajah mereka mendadak memancarkan aura kecemasan. Kami sudah melakukan kesalahan besar, tanya warga yang menjadi lawan bicara Pak Tohar. Bisa jadi, tapi sepertinya mereka belum menemukan mayat itu. Jika mereka menemukannya, akan ada pembalasan dari mereka, tukas Pak Tohar. Tapi kami siap mati untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan kami. Kami tidak ingin kehilangan tanah leluhur hanya karena rayuan kelompok penggali itu, tukas warga itu. Selanjutnya ia berbicara kepada warga lainnya, disambut dengan perginya mereka dengan segera ke suatu tempat. Meski begitu, saya tidak mau membuat kaum perempuan dan anak-anak berada dalam risiko bahaya. Oleh karenanya, mayat itu harus diambil untuk dikremasi. Katanya menggunakan isyarat. Pak Tohar menatap ke arah warga tersebut. Kenapa mayat itu bisa tidak berbau? Racun yang dioleskan di mata panah bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali bau busuk dari bangkai. Itu terdengar mustahil, tapi begitulah adanya. Tukas warga itu seraya melihat ke arah orang-orangnya yang telah kembali tanpa membawa apapun. Celaka, mayatnya sudah hilang. Ia berbicara menggunakan isyarat kepada Pak Tohar. Namun kemudian seseorang muncul dari balik pintu sebuah rumah yang ukurannya lebih besar dari rumah-rumah lainnya, serta memiliki desain yang juga berbeda. Kemunculannya mendadak disambut oleh semua warga dengan berlutut di tanah, menghadap ke arah orang yang merupakan seorang laki-laki yang mengenakan setelan pakaian adat lengkap dengan penutup kepala. Warga yang tadi berdialog dengan Pak Tohar terdengar berbicara dengan bahasa lokal. Sedangkan Pak Tohar beserta Arhan dan Dani terkejut bukan kepalang saat melihat kemunculan orang tersebut yang mereka sangat kenal. Mereka merasa tidak habis pikir bagaimana bisa orang itu ada di dusun ini dan sangat dihormati oleh warga dusun. Pak Ihsan, ucap Pak Tohar terperangah. Sedangkan Pak Ihsan hanya menatap ke arah Pak Tohar dan yang lain. Laki-laki yang adalah Pak Ihsan tampak mengisyaratkan agar para warga berdiri. Selanjutnya ia turun dari rumah besar yang merupakan rumah panggung itu. Saya tadinya tidak akan keluar menampakkan diri saya dan membiarkan para warga menyelesaikan urusan ini. Sebab saya tidak ingin rahasia saya terbongkar. Tapi setelah saya menyimak apa yang kalian diskusikan, saya menjadi terpancing untuk keluar. Apalagi setelah mayat itu tidak ada di tempat itu. Tutur Pak Ihsan seraya menghampiri Pak Tohar. Selamat datang di dusun kami, Pak Tohar dan kawan-kawan.
lanjutnya. Singkat cerita, Pak Ihsan yang ternyata adalah kepala dusun terpencil tersebut meminta warganya untuk melepaskan Pak Tohar dan yang lain. Namun sebelum membiarkan mereka pergi, Pak Ihsan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya Sulman dan pasangan suami istri bosnya Arkim. Pengkhianatan bisa terjadi di mana saja tanpa terkecuali. Begitupun di dusun yang saya pimpin ini. Karena merasa tidak puas dengan keputusan saya dan mayoritas warga untuk menolak berkompromi dengan perusahaan tambang itu, beberapa orang warga yang kontra memilih pergi dan berasimilasi dengan kehidupan luar sana. Meski mereka pergi, namun bukan berarti mereka menyerah. Karena sikap kontra itulah mereka menjadi sangat fanatik hingga mencari berbagai cara untuk melenyapkan dusun ini, termasuk dengan melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan. Tutur Pak Ihsan di ruangan tengah rumahnya saat berbincang dengan Pak Tohar dan yang lainnya. Jadi maksud Pak Ihsan, Sulman diculik oleh mantan warga Bapak? Tanya Dani sambil menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Sementara saya berasumsi seperti itu, mereka begitu benci kepada saya dan para warga yang mendukung saya. Di samping mereka tergoda akan harta benda yang ditawarkan perusahaan, karena kebencian dan nafsu akan harta, mereka melakukan serangkaian teror yang seolah-olah dilakukan oleh kami. Seolah-olah kami yang menculik atau membunuh orang-orang yang tersesat ke dusun ini. Untuk kasus mayat yang kalian temukan, saya akui itu adalah kesalahan fatal dari saya dan para warga. Kami terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Sekarang sudah terlanjur, mungkin dusun ini akan segera musnah hanya dalam hitungan hari dan berganti menjadi lahan eksplorasi pertambangan yang dipenuhi kendaraan dan para pekerja. Kata Pak Ihsan seraya menghela nafas. Saya juga turut merasa risau, Pak. Lalu soal ketertutupan dusun ini, apakah terkait dengan perusahaan tambang itu? Tanya Pak Tohar. Pak Ihsan tidak segera menjawab pertanyaan Pak Tohar. Ia termenung beberapa saat, kemudian menghela nafas. Dusun ini sebenarnya tidak pernah menutup diri dari orang luar. Kami sangat menyambut dengan senang hati kedatangan para pengunjung. Namun belakangan ini, kami merasa trauma menerima kembali kedatangan orang luar. Ini tidak lepas dari datangnya seorang laki-laki yang tersesat ke dusun ini pada 3 tahun yang lalu. Kami sudah berbaik hati menolongnya, membantunya pulang, tapi apa balasannya? Sebulan yang lalu, ia kembali kemari dengan membawa orang-orangnya untuk merayu kami meninggalkan dusun dengan imbalan penghidupan serta harta benda. Kami akan dipindahkan ke wilayah lain yang lebih dekat dengan pusat keramaian, tapi kami menolak. Seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhur kami. Jelas Pak Ihsan panjang lebar. Orang itu ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan tambang emas yang mana rupanya tanpa sepengetahuan kami, orang-orangnya telah melakukan eksplorasi di dusun ini tepat setahun setelah ia datang kemari. Tambahnya, hasil eksplorasi itulah yang mendorongnya kembali kemari bersama orang-orangnya. Lalu apa mereka mengancam untuk menggusur dusun ini setelah adanya penolakan dari bapak dan para warga? Tanya Pak Tohar. Tidak ada ancaman yang secara gamblang keluar dari mulut mereka. Tapi beberapa kejadian di dusun ini yang pernah terjadi belakangan ini menandakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengusir kami dari dusun ini, dari kampung halaman kami sendiri. Kalian melihat mayat itu kan? Itu salah satu buktinya. Kami membunuhnya bukan tanpa alasan. Ia telah membunuh salah satu warga yang memergokinya sedang memasang alat peledak, mungkin dinamit, tepat di bawah tanah dari sekitar 10 rumah penduduk. Kami telah menyingkirkan dinamit tersebut dan menyimpannya sebagai barang bukti. Tapi masalah ini akan segera membesar setelah kesalahan kami yang tidak segera menguburnya, papar Pak Ihsan. Seharusnya kami membawa mayat dan menguburkannya atau mengkremasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia meskipun dia telah berbuat jahat. Tambahnya, Pak Tohar hanya mengusap wajahnya kemudian menoleh ke arah Arkim yang sedari tadi duduk membisu.
Arkim. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus pergi meninggalkan dusun ini. Apalagi mereka yang kita cari tidak ada di sini, ujarnya disambut tatapan dingin Arkim. Kita pulang begitu saja. Lalu bagaimana dengan Pak Idlam, Bu Lasri dan juga teman kalian? Tukas Arkim. Juga dengan dusun ini, apa kita tidak ada niat untuk membantu Pak Ihsan dan para warga? Timpal Arhan yang disambut tatapan bingung Pak Tohar. Biarkan kami menghadapi masalah ini sendiri. Saya tidak ingin campur tangan orang luar, malah hanya akan mempersulit keadaan, kata Pak Ihsan. Saran saya kalian sebaiknya pulang. Mengenai teman-teman kalian yang diculik para mantan penduduk dusun ini, biar saya yang atasi. Saya akan menghubungi kalian secepatnya jika menemukan mereka. Apalagi kalian telah memberikan foto sebagai panduan untuk saya menemukan mereka, tambahnya. Pak Tohar menatap ke arah Arhan, kemudian Arkim, Cayut dan Dani. Mereka terlihat mengangguk. Kami mempercayai Anda, Pak Ihsan. Apalagi Anda bukan orang baru bagi kami. Anda adalah teman dan juga rekan kerja yang baik. Semoga dusun ini selamat dari ancaman para penggusur itu, ucap Pak Tohar disambut anggukan Pak Ihsan. Pergilah, mumpung hari masih terang, ucap laki-laki yang menjadi kepala dusun itu. Singkat cerita, Pak Tohar bersama yang lain meninggalkan dusun terpencil itu. Dilepas oleh tatapan Pak Ihsan, mereka berlalu itu hanya membatin. Aku harap orang-orang barbar itu masih memiliki hati, kecuali jika mereka sudah kembali ke zaman batu. Kembali ke Pak Tohar dan yang lain yang kehilangan arah, sehingga gagal menemukan jalan keluar menuju di mana kendaraan mereka berada. Sial, kita tersesat. Seharusnya arah ini sudah benar. Kita seharusnya ke timur, kan? Gerutu Arhan sembari mengedarkan pandangannya. Entahlah, sepertinya kita di sini tidak akan menemukan arah yang benar. Tapi sepertinya kita kembali ke dusun itu. Lihatlah rumah-rumah itu, tukas Pak Tohar. Dani berjalan mendahului Arhan, kemudian berhenti dan mengamati rumah-rumah itu. Kita sudah 1 jam berjalan. Tidak mungkin kita masih berada di sekitaran dusun itu. Ada yang berbeda yang saya lihat dari dusun ini dengan dusunnya Pak Ihsan, ucapnya seraya melihat ke arah gapura yang dibuat dari tumpukan batu-batu kali. Dusunnya Pak Ihsan tidak memiliki gapura ini, hanya sepasang arca yang diberi tali yang membentang, sahut Arkim yang dapat mengingat betul pintu masuk menuju dusun Pak Ihsan. Apa-apaan ini? Kok sudah gelap saja? Arhan tersentak kaget saat menyadari hari telah berangsur gelap. Ada yang tidak beres. Ini bukan malam hari, tapi ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Orang itu pasti sangat sakti, tukas Pak Tohar seraya memutarkan pandangannya. Firasatku mengatakan orang-orang gelap itu yang sedang mengintai kita, kata Cayut saat melihat kelebatan banyak siluet di antara pepohonan yang memisahkan antara posisi ia dan kawan-kawan dengan rumah-rumah dan gapura tersebut. Berarti orang-orang itu bukan berasal dari dusunnya Pak Ihsan. Lalu dusun ini, Pak Ihsan tidak pernah mengatakan bahwa ada dusun lain yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin. Tukas Pak Tohar seraya menyipitkan kedua matanya melihat ke arah 4 siluet yang sedang bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ini bahaya, ujar Arkim seraya bergegas diikuti yang lain. Mereka segera meninggalkan tempat itu ketika dirasa keadaan menjadi mencekam karena kehadiran kelebatan sosok-sosok gelap itu. Namun kemudian tiba-tiba terdengar suara mendesis yang datang dari arah belakang, diikuti suara jerit Cayut yang tengah berlari bersama Dani. Cayut tiba-tiba jatuh terlungkup setelah menjerit. Semua orang lantas menghentikan langkahnya, kemudian berbalik ke arah Cayut. Cayut, kamu kenapa? Pekik Arkim seraya menghampiri rekannya yang kini terlungkup dalam kondisi lemah. Astaga, dia terkena panah, pekik Arhan. Pak Tohar segera menyoroti punggung Cayut dan mendapati sebatang anak panah menancap di punggung Cayut. Allahu Akbar,
Kita sedang diserang. Kita harus segera mencari tempat aman, ucapnya seraya membantu Arkim memapah Cayut. Darahnya terus merembes. Apa di antara kita tidak ada yang membawa kotak P3K? Ucap Dani yang tampak menyoroti punggung Cayut seraya celingukan. Awas! Teriak Arhan seraya mendorong Dani. Hingga terjatuh saat sebatang anak panah meleset ke arahnya. Anak panah tersebut mengenai sebatang pohon yang berada dekat dengan Dani. Di saat mereka hendak mencapai tepian sungai kecil, mendadak beberapa sosok gelap bermunculan menghadang. Mereka semua menodong Pak Tohar dan kawan-kawan menggunakan berbagai jenis senjata. Beberapa di antaranya yang datang dari belakang langsung memukul jatuh Pak Tohar dan yang lain. Dalam keremangan saat itu, Pak Tohar diseret oleh beberapa orang pengepung dalam kondisi dari wajah hingga ujung kaki dipenuhi tetesan darah. Laki-laki itu terlihat tidak berdaya saat orang-orang semi telanjang tersebut membawanya melewati gerbang dari tumpukan batu yang mengarah masuk ke perkampungan itu. Teman-temannya tidak kalah menderitanya dari dia, mulai dari Arkim hingga Dani dalam kondisi yang serupa dengannya. Apalagi Cayut yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Laki-laki itu dalam kondisi koma setelah terluka oleh sebatang anak panah yang menembus punggungnya. Pak Tohar masihlah tersadar. Ia dapat melihat kiri dan kanan jalan tanah dengan lebar kira-kira 2 meter yang dilewatinya. Jalan tersebut berada di tengah-tengah rumah-rumah yang rata-rata terbuat dari kayu dan bambu serta beratap daun ilalang atau rumbia. Pak Tohar terkesiap saat melihat sebuah tiang pancang kayu yang menancap ke tanah. Bagaimana tidak, di atas tiang pancang tersebut terdapat sesosok tubuh manusia yang dipajang dalam kondisi sebagian tubuhnya telah rontok hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Ia bergidik ngeri saat melihat itu, apalagi saat ia menyadari bahwa mayat yang dipajang itu sudah tidak berkepala. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ternyata mayat tersebut bukan satu-satunya. Ia melihat mayat lainnya yang dipajang di atas tiang pancang yang juga dalam kondisi telah membusuk. Mayat-mayat yang dipajang tersebut rata-rata sudah tidak berkepala, namun bukan berarti semuanya. Ada satu mayat yang terlihat masih memiliki kepala, namun terbungkus semacam kantung yang terbuat dari karung goni. Mayat yang satu ini lebih terlihat jelas karena adanya sebuah obor yang menyala tepat di seberangnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari dusun angker itu tiba di depan sebuah bukit kecil yang bagian puncaknya berupa dataran rata. Tampaknya bukit tersebut sengaja ditata seperti itu dengan tujuan tertentu. Sesampainya di depan bukit yang dikelilingi rumah-rumah itu, mereka berhenti sejenak. Setelah salah seorang dari mereka berlari memutari bukit tersebut, iring-iringan yang membawa Pak Tohar dan yang lain melanjutkan langkah menaiki bukit tersebut. Dalam keremangan saat itu, mereka mengikat buruannya di bawah tiang pancang yang berjumlah sama dengan jumlah buruannya, yaitu 5. Salah seorang dari mereka menyalakan beberapa obor yang telah tersedia di bukit tersebut. Obor-obor tersebut kemudian menerangi tempat tersebut. Terlihatlah orang-orang yang kebanyakan adalah laki-laki itu hanya mengenakan pakaian yang minim bahan, pertanda mereka adalah suku primitif yang memiliki peradaban yang terbelakang. Mereka tampak mengacung-acungkan senjata ke arah para buruannya. Salah satu dari mereka tampak berbicara kemudian mendekat ke salah satu buruan, yaitu Pak Tohar. Ia membawa sebilah senjata sejenis parang yang tampak berkilau terkena cahaya dari obor yang menyala. Mungkinkah ia akan mengakhiri hidup Pak Tohar menggunakan parang tersebut? Namun yang jelas ia terpaku pada seorang kakek yang muncul sambil membawa suatu wadah seperti mangkok tapi terbuat dari tanah liat atau gerabah. Kakek itu juga membawa sebuah tongkat kayu dengan gagang seperti kepala ular kobra. Kakek yang semi telanjang seperti orang-orang dusun angker itu terlihat komat kamit seperti sedang membaca mantra. Ia kemudian mengarungkan tongkatnya ke udara. Selanjutnya ia menghampiri orang yang tengah bersiap menghabisi buruannya, yang dalam hal ini adalah Pak Tohar.
Ia memberi isyarat berupa gerakan tangan di depan leher yang artinya habisi dia. Seraya menaruh wadah dari gerabah tepat di hadapan Pak Tohar. Mungkin wadah itu akan digunakan untuk menampung darah dari korban yang sebentar lagi akan dihabisi. Orang tersebut mengangguk, kemudian mengangkat parangnya dan mengarahkannya ke tengkuk Pak Tohar, kemudian secepatnya menebaskannya. Namun mendadak ia membatalkan gerakannya ketika sesosok nenek-nenek berwajah menyeramkan serta berambut mengembang menampakkan diri tepat di hadapannya. Eksekutor Pak Tohar itu lantas mundur sembari melotot ke arah sosok mistis yang sebelumnya adalah sosok yang mengganggu Pak Tohar dan kawan-kawan. Sosok itu menyeringai, kemudian tertawa berderai. Sosok nenek tersebut kemudian melayang, meliuk ke arah Arhan yang dalam kondisi lemah. Selanjutnya sosok itu memasuki tubuh Arhan, di mana pemuda tersebut langsung beringas memutuskan tali ikatannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih ada 2 part lagi, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian keempat dari sebuah kisah nyata misteri Dusun Angker. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.